Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Liu Xiaoli, aku tahu kamu melakukan ini dengan niat baik. Aku juga tahu apa yang kamu pikirkan. Namun demikian, kamu harus tahu ini. Tuanmu dan aku hanyalah orang asing. Namun meski begitu, dia rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkanku. Aku tidak peduli apakah dia menderita penyakit serius dan memiliki waktu terbatas, namun tetap saja dia bersedia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan aku. Bagiku, rahmat dan kebaikannya sama besarnya dengan surga sendiri. Bagi aku, Chu Feng, senior Liu Chengkun tidak hanya dermawan, tetapi juga kerabat dekat. Dan sekarang, dia telah terbunuh. Ini adalah kebencian yang tidak bisa aku jalani jika mengabaikannya. Namun kamu benar-benar ingin aku duduk dan menonton tanpa melakukan apa-apa. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Beri aku alasan mengapa aku harus duduk dan menonton tanpa melakukan apa-apa. Mengapa aku harus melihat tanpa mengangkat jari, dan mengapa aku harus tetap acuh tak acuh terhadap kematian senior Liu? Chu Feng menatap Liu Xiaoli dan berteriak. Mendengar itu, Liu Xiaoli tidak berani menatap wajah Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Chu Feng. Dia tidak dapat memberikan alasan bagi Chu Feng untuk duduk-duduk dan menonton tanpa melakukan apapun. Dia tidak dapat memberikan alasan bagi Chu Feng untuk melihatnya tanpa mengangkat jari. Dia juga tidak dapat memberikan alasan bagi Chu Feng untuk tetap acuh tak acuh. Liu Xiaoli, tidak mungkin bagiku, Chu Feng, untuk mengabaikan balas dendam senior Liu Chengkun. Jika kamu masih menganggap aku seorang teman, beritahu aku apa yang kamu ketahui tentang Villa Liangchen itu. Namun jika kamu tidak ingin memberitahuku, aku juga tidak akan menyulitkanmu. Namun kamu harus tahu bahwa, bahkan jika kamu tidak memberitahu aku masih akan bisa mengetahuinya dari orang lain, kata Chu Feng dengan sungguh-sungguh. Dia sebenarnya tidak menyalahkan Liu Xiaoli. Hanya saja, Chu Feng ingin dia mengerti bahwa Chu Feng pasti akan melibatkan dirinya dalam masalah ini. Mendengar kata-kata itu, Liu Xiaoli menjadi sangat pendiam. Bukan hanya dia saja, mereka yang selamat juga benar-benar diam. Mereka tidak berharap bahwa Chu Feng akan menempatkan kepentingan yang begitu besar, itu pada kebaikan yang ditunjukkan Liu Chengkun padanya. Pada saat itu, semua orang merasakan tekad mutlak Chu Feng membalas dendam. Meskipun mereka semua patah hati oleh kematian Liu Chengkun dan yang lainnya, tapi mereka merasakan kehangatan di hati mereka setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng. Villa Liangchen hanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan kekuatan tingkat ketiga. Dan bahkan, mereka lebih rendah daripada perkumpulan kupu-kupu merah kita. Meskipun Master Villa Liangchen adalah villa terkuat di sana, tapi aku memiliki kepastian bahwa aku dapat melawannya. Namun demikian, itu bukan aspek pentingnya. Kekuatan Villa Liangchen tidak penting sama sekali. Karena yang penting adalah latar belakang Master Liangchen's villa. Namanya Ying Liangchen. Dia adalah anggota klan surgawi Ying, kata Liu Xiaoli. Ying Heavenly Clan, seru Chu Feng. Tatapan Chu Feng berubah setelah mendengar kata-kata itu. Chu Feng mungkin tidak rentan terhadap penyebutan klan surgawi lainnya, namun klan surgawi Ying memiliki makna khusus bagi Chu Feng. Karena bagaimanapun, Master Aula Kegelapan yang telah menimbulkan kekacauan di seluruh tanah suci bela diri, dia telah menjadi anggota klan surgawi Ying. Chu Feng masih ingat nama pria itu, dan dia dipanggil Ying Chong. Meskipun Ying Chong sudah mati, tapi kesan Chu Feng tentang klan surgawi Ying sangat buruk, itu karena berbagai kejahatan yang dilakukan Ying Chong. Dan sekarang, setelah Chu Feng menemukan bahwa Villa Master Villa Liangchen sebenarnya juga dari klan surgawi Ying, kesannya tentang klan surgawi Ying semakin memburuk. Ying Liangchen itu tidak hanya anggota dari Ying Heavenly Clan, tapi dia juga putra kandung dari kepala klan Ying Heavenly Clan. Dia memiliki status yang sangat agung di Ying Heavenly Clan. Selanjutnya, telah dikatakan bahwa Ying Liangchen adalah putra yang paling dimanja dari kepala klan Ying Heavenly Clan. Jika sesuatu terjadi padanya, klan surgawi Ying pasti tidak akan mengampuni upaya untuk membunuh orang yang melakukan itu padanya. Liu Xiaoli melanjutkan.
Jika dia adalah seseorang dari klan Surgawi Ying, mengapa dia tidak terus benar tinggal di klan Surgawi, tetapi malah tinggal di Villa Liangchen yang disebut itu? Tanya Chu Feng. Ying Liangchen itu memiliki bakat luar biasa untuk kultivasi bela diri. Telah dikatakan bahwa dia adalah individu paling berbakat yang muncul di klan Surgawi Ying. Namun selain itu, dia tidak menyukai kultivasi bela diri, dan malah menikmati tamasya dan hiburan. Ia suka kebebasan dan tidak ingin terkekang, dan dia juga gemar menjalani kehidupan tanpa kekhawatiran. Selain itu, karena ia memiliki identitas khusus, jadi sangat sedikit orang yang berani melakukan apapun padanya. Karena itulah, ayahnya memutuskan untuk memanjakannya, dan mengizinkannya melakukan apa yang diinginkannya. Selama bertahun-tahun, Ying Liangchen telah mendirikan villa di banyak lokasi dengan pemandangan indah di seluruh alam biasa 100 refinements. Adapun Villa Liangchen itu adalah salah satu dari banyak villa yang telah ia dirikan, kata Liu Xiaoli. Jadi begitu. Kalau begitu, apakah dia memiliki ahli yang kuat yang melindunginya? Tanya Chu Feng. Meskipun aku tidak bisa yakin tentang orang lain, tapi aku bisa yakin bahwa Ying Liangchen pasti tidak memiliki ahli yang kuat dari klan Surgawi Ying yang melindunginya dari bayang-bayang. Alasan untuk itu adalah, karena aku pernah mendengar bahwa, apa yang paling dibenci Ying Liangchen sedang diikuti oleh orang-orang dari klan Surgawi Ying ketika dia menghibur dirinya sendiri di luar. Jadi, tidak ada seorang pun dari klan Surgawi Ying di banyak villa yang telah ia dirikan. Semua orang di dalamnya adalah orang luar. Selain itu, karena Ying Liangchen gemar mengendalikan orang lain, maka tidak ada yang lebih kuat darinya di villanya. Dia selalu menjadi orang yang paling kuat di villanya, kata Liu Xiaoli. Jika itu masalahnya, ini akan mudah untuk diurus, kata Chu Feng. Karena bagaimanapun, Liu Xiaoli telah menyatakan bahwa kekuatan Ying Liangchen setara dengan kekuatannya. Jika Ying Liangchen hanya sekuat itu, Liu Xiaoli tidak perlu bertindak. Chu Feng sendiri sudah bisa mengatasi Ying Liangchen. Setelah semua, Golden Crown True Immortal telah menganugerahkan Chu Feng 3 pil transformasi abadi. Meskipun sangat mungkin bahwa Ying Liangchen tidak memiliki penjaga yang melindunginya dari bayang-bayang, tapi aku telah mendengar bahwa ayahnya telah meminta seorang ahli untuk mengatur pembentukan formasi padanya. Ketika kehidupan Ying Liangchen dalam bahaya, ayahnya akan dapat melihat semua yang dia lihat. Jika ada yang berani mencoba mengambil kehidupan Ying Liangchen, ayahnya yang merupakan kepala klan Ying Heavenly Clan, dia secara pribadi akan melihatnya. Jadi, jika seseorang mencoba untuk membunuh Ying Liangchen, mereka akan menjadi musuh dengan seluruh klan Surgawi Ying, kata Liu Xiaoli. Aku mengerti, kata Chu Feng. Kemudian, dia memandang Liu Xiaoli dan berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Xiaoli, aku hanya punya satu permintaan yang aku harap kamu akan setujui, ucap Chu Feng. Apa itu? Tanya Liu Xiaoli. Jangan melibatkan diri kamu dalam masalah ini. Biarkan aku saja yang mengurus Ying Liangchen itu. Tidak peduli apa, aku pasti akan membunuhnya dan membalaskan dendam senior Liu, serta yang lain dari Red Butterfly Society yang meninggal, kata Chu Feng. Tidak, aku bisa menyetujui permintaan lainnya. Namun permintaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku setujui. Liu Xiaoli langsung menolak. Kemudian dia dengan keras kepala berkata, Chu Feng, jika kamu tidak bisa duduk dan menonton tetapi tetap acuh tak acuh, maka aku, Liu Xiaoli, tidak bisa duduk dan menonton tetapi tetap lebih acuh tak acuh, ucap Liu Xiaoli. Dengarkan aku, kata Chu Feng. Jika kamu membunuh Ying Liangchen, kamu pasti akan dikejar oleh klan Surgawi Ying. Sedangkan untuk kamu bukan seseorang yang mampu menyinggung klan Surgawi Ying. Sedangkan bagiku, setidaknya, aku adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi. Kamu juga telah melihat apa yang terjadi di kaki Mount Cloud Crane. Bahkan 4 kekuatan tingkat 1 melemparkan cabang-cabang mereka ke arahku. Bahkan jika aku membunuh Ying Liangchen dan menyebabkan klan Surgawi Ying ingin membunuh aku dapat bergabung dengan kekuatan tingkat pertama untuk mencari Suaka. Pada saat itu, klan Surgawi Ying tidak akan bisa melakukan apapun padaku, ucap Chu Feng. Meskipun itu mungkin terjadi, tetapi dengan kultivasi kamu, bagaimana mungkin kamu bisa mengatasi Ying Liangchen? Tanya Liu Xiaoli. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku memiliki kepastian bisa membunuh Ying Liangchen, kata Chu Feng. Ini, seru Li Xiaoli. Liu Xiaoli sedikit ragu.
Karena bagaimanapun, masalah ini adalah urusan pribadi tentang Red Butterfly Society mereka. Dan yang paling penting adalah, dia ingin secara pribadi membunuh Ying Liangchen untuk membalaskan dendam tuannya, Liu Chengkun. Jika kamu percaya padaku, tinggalkan masalah ini untuk aku tangani. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan diri kamu sendiri, kamu harus tetap mempertimbangkannya. Ucap Chu Feng sambil melihat ke arah orang-orang yang selamat dari Red Butterfly Society. Jangan lupa juga, Red Butterfly Society ini dipercayakan padamu oleh Senior Liu. Red Butterfly Society harus terus berkembang, dan benar-benar tidak bisa dibiarkan dihilangkan seperti ini, tambah Chu Feng. Kata-kata Chu Feng secara kebetulan mencapai hati Liu Xiaoli. Meskipun Liu Chengkun telah terbunuh, tapi dia sama sekali tidak bisa membiarkan perkumpulan kupu-kupu merah binasa. Itu berlaku terutama untuk sekarang. Markas Red Butterfly Society telah dihancurkan, dan hampir semua elit mereka terbunuh. Jika dia mati, maka benar-benar tidak akan ada orang yang bisa terus mempertahankan keberadaan Red Butterfly Society. Jika itu terjadi, perkumpulan kupu-kupu merah kemungkinan besar akan hancur total dalam waktu singkat. Gabruk, tiba-tiba saja, Liu Xiaoli menekuk lututnya dan berlutut di udara. Dia membungkuk kepada Chu Feng. Sebagai tanggapan, sisa orang-orang dari Red Butterfly Society juga berlutut dan membungkuk ke arah Chu Feng. Apa yang kalian semua lakukan? Cepat bangunlah. Chu Feng buru-buru melangkah maju untuk membantu Liu Xiaoli kembali. Namun bukan hanya Liu Xiaoli yang tidak mau bangkit kembali, tapi dia juga mulai bersujud kepada Chu Feng. Lalu dia berkata, Chu Feng, aku saat ini tidak dapat membayar kembali rahmat yang telah kamu perlihatkan Red Butterfly Society kami. Namun aku akan mengingat kebaikan ini di hati aku. Maka di masa depan, aku pasti akan membayarnya kembali, ucap Liu Xiaoli. Terima kasih Tuan Chu Feng, atas rahmat yang telah kamu perlihatkan kepada kami hari ini. Kami akan mengingatnya di dalam hati kami, dan pasti akan membalas kamu di masa depan. Setelah itu, para penyintas dari perkumpulan kupu-kupu merah mulai bersujud kepada Chu Feng. Semuanya, cepat bangkitlah. Jika seseorang melihat ini, bahkan jika aku membunuh Ying Liangchen sendirian, Red Butterfly Society pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Saat ini, prioritas utamamu bukanlah berterima kasih padaku. Namun sebaliknya, itu adalah untuk menata ulang Red Butterfly Society kamu, kata Chu Feng. Hanya setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang yang selamat dari Liu Xiaoli dan Red Butterfly Society mulai berdiri. Kemudian, Chu Feng berhasil mengumpulkan informasi tentang lokasi Villa Liangchen dari Liu Xiaoli. Kemudian, dia melanjutkan menuju Liangchen's villa sendirian. Adapun Liu Xiaoli, dia tidak mengikuti Chu Feng. Prioritas utamanya saat ini adalah menata kembali berbagai cabang Red Butterfly Society yang tersebar di sekeliling, dan mengumpulkan orang-orang yang tersisa dari Red Butterfly Society untuk mencegah pembubaran sepenuhnya dari Red Butterfly Society. Dalam perjalanan mereka ke Villa Liangchen, si ratu bertanya, Chu Feng, apakah kamu merasa ini adalah jebakan? Tanya si ratu. Ini secara alami adalah jebakan. Mereka sengaja meninggalkan orang yang selamat, sehingga kita dan orang lain akan tahu bahwa itu adalah perbuatan Ying Liangchen dari Liangchen's Villa, yang telah menghilangkan markas besar Red Butterfly Society, kata Chu Feng. Lalu, apakah kamu pikir itu benar-benar dilakukan oleh Villa Liangchen? Si ratu bertanya lagi. Itu pasti dilakukan oleh Villa Liangchen. Hanya saja, mereka pasti dihasut oleh seseorang, kata Chu Feng. Apakah kamu mengatakan itu suruhan Chu Luyang? Si ratu bertanya lagi. Tentu saja, bagaimanapun juga, Tuan Suyiyi secara pribadi menyatakan bahwa Paviliun Luyang tidak diizinkan untuk menyerang Red Butterfly Society lagi. Selain itu, Sunset Cloud Valley tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun dengan temperamen Chu Luyang, bagaimana mungkin dia bisa meninggalkan masalah itu? Itulah sebabnya dia pergi untuk meminta Master Villa Liangchen, Ying Liangchen untuk membantunya. Karena seperti itu, dia bisa membebaskan dirinya dari tanggung jawab, dan juga menghilangkan duri di sisinya. Dapat dikatakan bahwa ia telah membunuh dua burung dengan satu batu. Karena bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat lembah Cloud Sunset itu, dan setelah mempertimbangkan hubungan Ying Liangchen dengan klan surgawi Ying, mereka tidak akan menyerang Ying Liangchen, kata Chu Feng. Sepertinya kita berdua benar-benar memikirkan hal yang sama.
Hanya saja, bagaimana Chu Luyang berhasil membuat Ying Liangchen melakukan pekerjaan kotornya? Si ratu bertanya dengan bingung. Burung-burung dari bulu berkumpul bersama, dan mereka pasti tahu satu sama lain untuk memulai. Selain itu, tidak satu pun dari mereka adalah burung yang baik. Selama itu adalah sesuatu yang menguntungkan kepentingan mereka sendiri, jadi bagaimana jika mereka membunuh beberapa orang? Kata Chu Feng. Dalam hal itu berarti bahwa setelah membunuh Ying Liangchen, Chu Luyang akan menjadi yang berikutnya. Sirstu bertanya. Bahkan jika Chu Luyang tidak terkait dengan masalah ini, aku masih tidak akan membiarkannya, kata Chu Feng. Kenapa begitu? Si ratu bertanya. Karena dia sudah berusaha membunuhku sebelumnya, kata Chu Feng. Villa Liangchen, di sebuah pegunungan. Pemandangan gunung itu indah seperti lukisan. Itu pemandangan yang sangat langka dari keindahan. San ini juga salah satu alasan mengapa Ying Liangchen mendirikan Villa Liangchen di sini. Meskipun pemandangan sekitarnya sangat indah, tapi itu bukan alasan yang paling penting mengapa Ying Liangchen menyukai tempat ini. Alasan mengapa Ying Liangchen sangat menyukai tempat ini sehingga ia menamai villa itu dengan namanya sendiri adalah, itu karena tempat ini dipenuhi dengan keindahan. Sesuatu yang berkumpul di Villa Liangchen adalah keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Sederhananya, ini tidak lain adalah tempat di mana Ying Liangchen pergi untuk mencari kesenangan seksual. Di dalam aula istana di Villa Liangchen. Pada saat ini, tempat ini dipenuhi wanita. Mereka benar-benar telanjang, dan seluruh adegan berputar di sekitar dua pria. Meskipun itu pemandangan yang sangat tak tertahankan, semua wanita yang hadir tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Itu seolah-olah mereka sudah terbiasa dengannya. Mereka menggunakan semua kemampuan mereka untuk menyenangkan kedua pria itu. Adapun dua pria itu, mereka sangat menikmati kesenangan. Namun satu hal yang layak disebutkan adalah, bahwa salah satu dari dua pria itu sebenarnya adalah pria tua berambut putih. Orang tua itu memiliki kultivasi leluhur bela diri peringkat 2. Dia adalah manajer villa di Villa Liangchen. Dia bisa dianggap sebagai salah satu pelayan terpercaya Ying Liangchen. Sedangkan untuk orang lain, dia adalah seorang pria muda dengan kepala rambut biru. Pria ini memiliki kultivasi peringkat 7,5 martial ancestor, dan dia tidak lain adalah Ying Liangchen. Ying Liangchen saat ini berbagi wanitanya dengan manajer villanya. Ini bisa dianggap sebagai salah satu ketegaran Ying Liangchen. Tentu saja, meskipun dia bersedia untuk berbagi, tapi mereka yang akan dia bagikan adalah semua wanita yang telah dia mainkan. Dengan kata lain, bagi Ying Liangchen, wanita-wanita itu tidak bisa dianggap sebagai wanita. Namun sebaliknya, mereka hanya sekelompok mainan. Tuan Villa, mengapa kamu memutuskan untuk membantu Chu Luyang itu? Selain itu, kamu bahkan sengaja meninggalkan orang untuk memberitahu semua orang, bahwa kamilah yang memusnahkan Red Butterfly Society. Bagi Villa Liangchen kami, itu akan sangat merugikan. Lagi pula, Red Butterfly Society itu adalah kelompok pelarian terkenal. Mereka mungkin akan datang dengan panik dan membalas dendam pada kita di masa depan, manajer villa bertanya dengan bingung. Bahkan kekhawatiran bisa terdengar dalam suaranya. Kamu salah dengan itu. Kekuatan macam apa yang dimiliki Red Butterfly Society mereka? Mereka adalah kekuatan yang hanya menyatakan, bahwa mereka akan menyingkirkan dunia kejahatan atas nama surga. Sedangkan untuk Villa Liangchen kami telah melakukan banyak tindakan jahat untuk menangkap wanita untuk aku. Namun mengapa Red Butterfly Society berani menjadikan Paviliun Luyang sebagai musuh mereka, namun tidak berani menjadikan Villa Liangchen musuh mereka? Tanya Ying Liangchen. Ini, bawahan ini lamban. Tuan Villa, tolong jelaskan kepada aku, kata manajer villa. Itu mudah dijelaskan. Mereka tidak takut pada Villa Liangchen dan juga tidak takut pada aku, Ying Liangchen. Namun sebaliknya, mereka takut akan klan surgawi Ying yang berdiri di belakangku. Mereka takut pada ayah aku. Jadi pada akhirnya, Red Butterfly Society adalah kekuatan yang hanya berani menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Itulah alasan mengapa mereka berani menjadikan Paviliun Luyang sebagai musuh mereka, tetapi tidak menjadikan kami sebagai musuh mereka. Dengan demikian, kamu bisa tenang. Red Butterfly Society tidak akan berani bertengkar melawan Liangchen Villa aku. Bahkan jika mereka berani datang, aku akan membuat mereka menerima konsekuensinya. Dengan tuan muda ini di sini, kamu bisa tenang.
Tidak peduli apa, tuan muda ini adalah jenius terkuat kedua yang muncul di klan surgawi Ying. Ying Liangchen menepuk dadanya dan berkata dengan percaya diri. Terkuat kedua, Tuan Villa, tolong jangan rendah hati seperti itu. Aku telah mendengar bahwa kamu adalah jenius terkuat yang pernah muncul di Ying Heavenly Clan, kata manajer Villa. Tidak, aku bukan yang terkuat. Yang terkuat adalah adik lelaki aku, kata Ying Liangchen. Adik laki-laki, adikmu sebenarnya memiliki bakat yang lebih baik dalam kultivasi bela diri daripada kamu. Manajer Villa bertanya dengan rasa ingin tahu. Namanya adalah Ying Chong, kata Ying Liangchen. Dan tiba-tiba saja bersambung, sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.